kita tidak meneruskan dunia dan negara yang penuh cacat seperti sekarang ini. Cacat pikirannya, cacat pengetahuannya, cacat mentalnya, cacat spiritualnya, cacat akhlaknya, cacat bebrayannya, sudah cacat projone, cacat macam-macam. Mudah-mudahan malam hari ini melahirkan satu kesadaran baru. Piye dadi menungso sing luwih menungso lah. Saiki dadi menungso kuwi do kangelan. Apa meneh kok dadi wong Jawa luwih dhuwur meneh. Apa meneh kok dadi wong sing cedhak karo Gusti Kang Maha Agung sing ngekei paugeran-paugeran ning urip kuwi luwih dhuwur meneh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan sambungan janji keselamatan antara semua yang hadir di sini oleh Tuhan diijabahi untuk menjadi salah satu pintu cahaya masa depan bagi seluruh bangsa Indonesia. Titik-titik terpenting di tanah air ini harus kita gali sumber cahayanya, sumber energinya untuk masa depan. Sebelum kita mulai dengan Kiai Kanjeng membawakan satu sapaan untuk Kadipaten Pakualaman, saya minta dengan sangat, ini beliau Gusti Sutomo Parasto, Kanjeng Pangeran Sutomo Parasto ini, beliau ini dulu senior saya. Tahun 70-an bapakmu urung ketemu ibumu, tua banget lah beliau sama saya ini. Beliau tokoh jurnalistik dan tokoh angkatan 66, tokoh pergerakan mahasiswa pada waktu pergantian Orde Lama ke Orde Baru, sehingga saya sangat banyak berguru sama beliau. Nah, beliau kebetulan bagian yang sangat penting dari internal Kadipaten Pakualaman ini. Saya mohon dengan sangat panjenenganipun Mas Momok, saya memanggilnya, untuk bisa nggelar kloso dan menjelaskan, memperkenalkan dulu yang hadir pada malam hari ini, termasuk Yai Muhaimin dan tokoh-tokoh dari berbagai macam agama. Kemudian Kiai Kanjeng akan mengawali dengan sapaan musik, kemudian kita buka yang akan kita pelajari bersama-sama malam hari ini, supaya kita tidak meneruskan dunia dan negara yang penuh cacat seperti sekarang ini. Cacat pikirannya, cacat pengetahuannya, cacat mentalnya, cacat spiritualnya, cacat akhlaknya, cacat bebrayannya, sudah cacat projone, cacat macam-macam. Mudah-mudahan malam hari ini melahirkan satu kesadaran baru. Piye dadi menungso sing luwih menungso lah. Saiki dadi menungso kuwi do kangelan. Apa meneh kok dadi wong Jawa luwih dhuwur meneh. Apa meneh kok dadi wong sing cedhak karo Gusti Kang Maha Agung sing ngekei paugeran-paugeran ning urip kuwi luwih dhuwur meneh. Jadi malam hari ini tahapnya kita belajar dari menungso, syukur menungso Jawa, dan kita belajar dari sejarah berdirinya Pakualaman. Mas Momok nyun sewu dipun perkenalkan dulu. Nun sewu. Yang di sebelah ini adalah Kanjeng Pangeran Indrokusumo. Perkenalkan ya Mbak wae, Mbak. Ora cetha. Nggih, Mak Ilai Muhaimin. Oh, langsung nggih. Terima kasih matur nuwun. Saya Abdul Muhaimin. Lebih mudah dicari di Google sajalah.
tambahi KH Abdul Muhaimin yang kebetulan sudah 20 tahun kami bergaul dengan berbagai tokoh agama. Jadi tamu saya mulai dari beda agama sampai tidak beragama. Kami merintis FPUB, Forum Persaudaraan Umat Beriman, tepat tanggal 27 Februari kemarin, barusan ulang tahun di tempatnya di Demang, ulang tahun yang ke-20. Rumah saya di Kota Gede, Kidul Sate Karang. Matur nuwun. Terima kasih. Saya Biku Badra Samanta, biasa dipanggil dengan sebutan Bante. Saya perwakilan dari Rohaniwan Buddha. Saya tinggal di Wonosari. Tadi kalau Pak Kiai kalau mau cari di Google, kalau mau cari Badra Samanta, silakan berkunjung ke Siraman Wonosari, Gunung Kidul. Tepatnya di Wihara Jina Dharma Serada. Terima kasih. Sampurasun sanes campuracun ya. Sampurasun itu doa. Semoga kita ingsun semua mendapat kesempurnaan. Nah, artinya sampurasun itu. Ada yang melesetkan campuracun. Wah, itu. Kami ya tersinggung. Perkenalkan, nama saya Ki Demang dari Sunda Wiwitan, penghayat. Ya, awalnya agama Sunda itu. Kesininya jadi suku. Nanti kita lebih panjangnya. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan sambungan janji keselamatan antara semua yang hadir di sini oleh Tuhan diijabahi untuk menjadi salah satu pintu cahaya masa depan bagi seluruh bangsa Indonesia. Titik-titik terpenting di tanah air ini harus kita gali sumber cahayanya, sumber energinya untuk masa depan. Sebelum kita mulai dengan Kiai Kanjeng membawakan satu sapaan untuk Kadipaten Pakualaman, saya minta dengan sangat, ini beliau Gusti Sutomo Parasto, Kanjeng Pangeran Sutomo Parasto ini, beliau ini dulu senior saya tahun 70-an, bapakmu urung ketemu ibumu, tua banget lah beliau sama saya ini. Beliau tokoh jurnalistik dan tokoh angkatan 66, tokoh pergerakan mahasiswa pada waktu pergantian Orde Lama ke Orde Baru, sehingga saya sangat banyak berguru sama beliau. Nah, beliau kebetulan bagian yang sangat penting dari internal Kadipaten Pakualaman ini. Saya mohon dengan sangat panjenenganipun Mas Momo, saya memanggilnya, untuk bisa nggelar kloso dan menjelaskan, memperkenalkan dulu yang hadir pada malam hari ini, termasuk Yai Muhaimin dan tokoh-tokoh dari berbagai macam agama. Kemudian Kiai Kanjeng akan mengawali dengan sapaan musik.
Kemudian kita buka yang akan kita pelajari bersama-sama malam hari ini supaya kita tidak meneruskan dunia dan negara yang penuh cacat seperti sekarang ini. Cacat pikirannya, cacat pengetahuannya, cacat mentalnya, cacat spiritualnya, cacat akhlaknya, cacat bebrayannya, sudah cacat projone, cacat macam-macam. Mudah-mudahan malam hari ini melahirkan satu kesadaran baru. Piye dadi menungso sing luwih menungso lah. Saiki dadi menungso kuwi do kangelan. Apa meneh kok dadi wong Jawa luwih dhuwur meneh. Apa meneh kok dadi wong sing cedhak karo Gusti Kang Maha Agung sing ngekei paugeran-paugeran ning urip kuwi luwih dhuwur meneh. Jadi malam hari ini tahapnya kita belajar dari menungso, syukur menungso Jawa, dan kita belajar dari sejarah berdirinya Pakualaman. Mas Momok nyun sewu dipun perkenalkan dulu. Nun sewu, yang di sebelah ini adalah Kanjeng Pangeran Indrokusumo. Perkenalkan ya Mbak wae Mbak. Ora cetha aku. Oh, langsung nggih. Terima kasih matur nuwun. Saya Abdul Muhaimin. Lebih mudah dicari di Google sajalah. Tambahi KH Abdul Muhaimin yang kebetulan sudah 20 tahun kami bergaul dengan berbagai tokoh agama. Jadi tamu saya mulai dari beda agama sampai tidak beragama. Kami merintis FPUB, Forum Persaudaraan Umat Beriman, tepat tanggal 27 Februari kemarin, barusan ulang tahun di tempatnya Ki Demang, ulang tahun yang ke-20. Rumah saya di Kota Gede, Kidul Sate Karang. Matur nuwun. Terima kasih. Saya Biku Badra Samanta, biasa dipanggil dengan sebutan Bante. Saya perwakilan dari Rohaniwan Buddha. Saya tinggal di Wonosari. Tadi kalau Pak Kiai kalau mau cari di Google, kalau mau cari Badra Samanta, silakan berkunjung ke Siraman Wonosari, Gunung Kidul, tepatnya di Wihara Jina Dharma Serada. Terima kasih. Sampurasun sanes campuracun ya. Sampurasun itu doa. Semoga kita ingsun semua mendapat kesempurnaan. Nah, artinya sampurasun. Ada yang melesetkan campuracun. Wah, kami ya tersinggung. Perkenalkan, nama saya Ki Demang dari Sunda Wiwitan, penghayat. Ya, awalnya agama Sunda itu, kesininya jadi suku. Nanti kita lebih panjangnya. Matur nuwun.
Saya mohon juga nanti perwakilan dari berbagai macam yang lain-lain, dari teman-teman dari aliran kepercayaan, dari Katolik, Protestan, dan semuanya terbuka pintu untuk hadir di sini di dalam puzzling pemahaman-pemahaman baru yang lebih berdamai dan lebih masuk akal satu sama lain, insya Allah. Sebelum kita mulai dengan Kiai Kanjeng ngepiak ke musik sapaan untuk Kadipaten Pakualaman, saya mohon kita mendengarkan bersama secara resmi sambutan dari Sri Paduka Pakualam ke-10 dibacakan oleh beliau Mas Momok, kemudian sambutan panitia habis itu. Nyun sewu, mohon bersabar. Nun sewu, dawuh dalem saya harus membacakan pidato beliau tentang peringatan Hadeging Kadipaten Pakualaman ingkang kaping 211. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, puji syukur alhamdulillah, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Maka pada kesempatan ini kita bersama-sama hadir dalam acara doa bersama pada peringatan Hadeging Kadipaten Pakualaman kaping 211 tahun Jawa atau 205 tahun Masehi. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada keharibaan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, serta pengikut termasuk kita yang hadir di tempat ini. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita bersama menyadari bahwa umat Islam saat ini menghadapi bermacam-macam persoalan dalam kehidupannya, seperti misalnya tayangan di berbagai media massa yang tidak pernah absen mengetakan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan tindakan yang jauh dari nilai-nilai agamis yang dilakukan oleh sebagian kalangan. Kondisi yang demikian menyebabkan masyarakat haus akan nilai spiritualitas keimanan, di mana nilai keagamaan mulai luntur dan terabaikan, yang dapat mengakibatkan suatu tatanan masyarakat yang jauh dari nilai agama, sehingga memunculkan dekadensi moral, anarkisme, oportunisme, bahkan sampai egoisme sektoral. Oleh karena itu, salah satu solusinya adalah dengan memberikan nuansa baru tentang gerakan penyadaran keimanan terhadap masyarakat dengan cara berzikir bersama. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, melalui acara pada malam ini, mari kita bersama-sama menunaikan pelatihan rohani dalam penuh keheningan, kesungguhan iman, yang dalam ungkapan bahasa sufi disebut al-mujahadah, sebuah perjuangan spiritual total dalam pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana hal ini membutuhkan keimanan yang istiqomah atau konsisten serta ketekunan dan kesabaran. Agar dalam menjalankan misi kerohanian ini hati kita tetap bersih, ada 3 proses yang harus kita lalui atau takziah
yang antara lain adalah muraqabah, yaitu menumbuhkan keyakinan dan kesadaran dalam hati bahwa kita berada di bawah pengawasan Allah setiap saat. Allah yang mengetahui apa yang tersembunyi di dalam hati dan melihat gerak dan langkah kita. Sementara yang ketiga adalah muhasabah, yaitu introspeksi diri dalam menjalankan ibadah yang tepat, sehingga kita melakukan penyadaran terhadap diri kita melalui penghitungan amal dan perbuatan. Pada tahap ini kita harus memperbanyak tobat dan ampunan kepada Allah serta berusaha untuk meningkatkan kualitas amal dan perbuatan kita. Jika ketika laku spiritual dalam proses pensucian ini atau tazkiyah ini diaktualisikan dalam setting sosial kemasyarakatan sekarang ini, maka niscaya dapat diharapkan bahwa kita akan senantiasa ditunjukkan di jalan lurusnya karena istiqomah dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segenap jamaah yang dirahmati Allah, melalui acara pada malam hari ini, marilah kita berdoa seraya memohon ampun serta memuji kebesaran Allah agar kita senantiasa diberikan kekuatan dan ketabahan atas segala bentuk cobaan kehidupan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk, bimbingan dan perlindungan serta kemudian dalam langkah-langkah dan upaya kita untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Amin, amin, ya Rabbil Alamin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum sambutan panitia, saya sebagaimana sudah Anda dengar sambutan Sri Paduka, jadi beliau sudah membukakan lapangan kita malam hari ini. Jadi kita ini mau mukorobah, kepingin muraqabah, kita selalu ingin dekat dengan Allah, tapi terus dinyang sik kowe hitungan sik uripmu. Nek kowe arep cedak kaku kan ya ana hitungane, dadi kowe ngitung sik uripmu. Nah itu namanya muhasabah. Nah malam hari ini kita melakukan muhasabah, hitung-hitungan sejarah masa silam salah bener piye. Nah kalau kita sudah lumayan bermuhasabah, ya rekapitulasi lah gampangannya, baru kita punya hak untuk kembali kepada Allah dengan mujahadah. Mujahadah itu harapan ke depan dan upaya ke depan yang bersangkutan dengan perkenan kehendak dan pertolongan Allah, itu mujahadah. Nah di antara kita, di antara sesama manusia dalam skala horizontal namanya ijtihad dan jihad. Jadi nang Gusti Allah mujahadah, nang menungso karo sesama manusia kita ijtihad nganggo pikiran, jihad nganggo lelaku. Nah jihad iki iso tekan bom, iso tekan apa-apa sakarepmu. Ya pokoknya skalanya seperti itu. Baru kita nanti akan mendapat kemungkinan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana yang beliau amanatkan tadi. Dan itu saya bersyukur sekali karena saya tidak menyangka bahwa dari kandungan hati dan pikiran Sri Paduka muncul pemikiran-pemikiran dan kedalaman hati yang sebenarnya sama wilayahnya dengan kita semua, dan itu yang menyebabkan kita hadir di sini pada malam hari ini. Nah, dari situ kita sudah masuk gerbang. Sekarang kita dengarkan bersama secara resmi sambutan
dari Ketua Panitia Nyun Sewu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para jamaah semuanya, juga ini Cak Nun dan grup Kiai Kanjeng, Pak Muhaimin beserta tokoh-tokoh agama lainnya. Dari panitia mengaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas doa yang telah dipanjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kelanggengan, kelangsungan, dan kedamaian pada malam ini. Semoga diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadipaten Pakualaman sudah berusia 211 tahun ini dengan tarikh Jawa ya. Kalau tarikh Masehinya 205. Kadipaten berdiri ini juga salah satu usaha dari kolonial untuk melakukan pecah belah. Tetapi ternyata bukan pecah belah yang didapat. Karena Kadipaten Pakualam atau Suwargi Kanjeng Gusti Pakualam pertama itu adalah juga putra dari HB1. Jadi Pakualaman dan Keraton itu saudara, ya, saudara. Ceritanya mau pecah belah tapi malah tidak berhasil. Dan setelah kemerdekaan itu kembali bersatu lagi. Itu jadi kalau orang Jogja mengatakan loro-loro nenga tunggal. Ya. Jadi itu beliau bekerja bersama di Kepatian dan Nurjan. Ya. Demikian pula waktu almarhum HB9 menjabat jadi menteri, perdana menteri, wakil presiden, beliau ada di Jakarta, tetapi untuk pelaksana tugas yang ada di Yogyakarta dipasrahkan kepada almarhum Kanjeng Gusti Pakualam ke-8. Jadi beliau adalah loro-loro nenga tunggal di Yogyakarta. Nah, kebetulan malam ini adalah syukuran doa untuk kelanggengan, karena tadi dalam pidatonya juga disebutkan bahwa nguri-uri kabudayan, ya, supaya kita bisa bertahan, tidak tergerus dengan budaya asing. Di samping itu juga jangan sampai budaya kita diaku oleh negara lain. Ini. Jadi ini salah satu kegiatan termasuk nguri-uri kabudayan. Nah, jadi sesuai dengan kemarin waktu Jumenengan, beliau adalah sebagai pengemban kebudayaan. Maka kegiatan memperingati Ateking Kadipaten Pakualaman ini
mengutamakan adalah melestarikan kebudayaan. Misalnya mungkin sudah ada yang perso dan besok pagi itu ada panahan atau jemparingan tradisional Mataraman ya, di Stadion Widosono. Monggo dipersani. Ini jadi terus kemarin sudah juga dilaksanakan adalah lomba tari klasik gaya Mataraman. Ya. Ada lomba mocopat. Nih. Ada lomba mewarnai motif batik. Motif batik Pakualaman sudah dicetak, terus diwarnai. Yang mewarnai ini bukan hanya satu orang, tapi satu keluarga, bapak, ibu, dan putra. Putranya itu adalah putra yang masih TK atau putra yang berkebutuhan khusus. Jadi ini harus kompak, ini bapak, ibu, dan putranya ini harus kompak, warnanya ini gitu. Nah itu. Dan mengenalkan adalah motif-motif batik supaya tahu semuanya, jangan sampai motif batik nanti melayang, ada negara lain yang itu juga batik kami juga memproduksi itu, tapi hanya tidak mengetahui filosofinya. Ini yang dilakukan dalam memperingati Ateging Kadipaten Pakualaman. Sekali lagi kami aturkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran pada malam hari ini, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan rahmat pada kita semua, pada negara dan bangsa, khususnya Yogyakarta akan lebih aman, tentram. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.